Halo semuanya, Halo, halo. welcome di TCast Season 3 episode yang kelima. Bener banget. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa nih, Bray? Jadi kita akan bahas tentang the dedication behind education bareng satu tamu kita yang spesial banget ya. Bener. So, daripada lama-lama lagi, langsung aja 1, 2, 3, roll the intro. Hi everyone, I'm your host Britney, And I'm your host Brian. Welcome to TCast. where you can more learn about TCast Zone, exchanging stories and opinion from different perspectives. So keep your knowledge updated through our chill convo. Produced by Section 2 every month. Oke. So hari ini kita ditemenin sama siapa nih, Bray? Jadi kita ditemenin sama Ketua Yayasan Pendidikan SMA Tiara Kasih. Oke, mungkin langsung aja diperkenalkan dirinya dulu nih, Ibu Funi Esther. Ya, kita persilakan Bu. Terima kasih Brian dan Britney, selamat siang. Selamat siang, Siang, Bu. Bu. Ya namanya sudah tahu ya, Funi Esther. Oh iya, mungkin Ibu bisa perkenalkan sedikit nih Bu ke teman-teman di luar sana yang mungkin belum tahu siapa sih Ibu Funi Esther ini. Oke, nah, sekarang ini posisinya menjabat jadi Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih. Punya anak 2, laki-laki semuanya. 1 sudah menikah, 1 belum menikah. Cukup? Cukup, oke mungkin cukup ya. Oke, dari penjelasan singkat tadi itu aja, Bray, Kiki bisa tahu banget, paham banget kalau Ibu Funi ini udah berpengalaman banget nih di Iya, bidang pendidikan ya, jadi, Bray ya. For your information, Bu Funi ini udah ada nih sejak awal Tiara Kasih ada ya, Ci. Bahkan sebelum Tiara Kasih ada, Ibu Ya, Funi udah ada kayaknya. gitu ya. Jadi mungkin Ibu Funi bisa nih Bu jelasin sedikit ke kita mengenai gimana sih sejarah awal, mungkin struggle-struggle-nya Tiara Kasih gitu Bu di awal-awal. Iya, awal mula mendirikan sekolah Kristen Tiara Kasih nih. Betul banget. Oke, mungkin pertama dimulai dari latar belakang, ya kan? Saya itu kan latar belakangnya pendidikan dan pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, dan teman-temannya juga banyak berkecimpungan di sekolah. Dan tentu saja ada ajakan-ajakan teman atau melihat teman-teman bikin sekolah, lalu kepikiran, oh ya, kebetulan juga lagi sudah mengundurkan diri dari kepala sekolah. Ayo coba kita memulai membuka sebuah sekolah begitu. Oh, berarti pada masa Ibu, teman-teman Ibu juga pada bikin sekolah gitu ya, Bu? Ya, beberapa teman saya bikin sekolah ya. Oh, berarti keren juga ya Keren, luar biasa. lingkungannya ya. Ya, beberapa teman. Dan pada waktu mau bikin sekolah, ya pertama kita belajar dulu apa itu yayasan. Jadi pada awalnya kita harus punya badan hukum dulu. Ya, jadi kita ada yayasan, lalu kita sudah menetapkan dari pembina, pengurus, pengawas. Setelah itu baru kita mencoba membuat sebuah sekolah. Waktu itu kita bikinnya sih masih sistemnya preschool ya. Jadi kayak kalau zaman dulu kita bilang itu playgroup gitu. Jadi bukan sebuah sekolah yang formal, karena playgroup sendiri bisa juga informal karena posisinya itu di bawah Mensos ya. Jadi tidak seperti sekarang gitu. Jadi posisinya waktu itu memang dibilang sangat serius juga tidak ya. Tapi kita coba bikin lah supaya ya ada sebuah tantangan. Coba bisa nggak kira-kira playgroup itu berjalan, khususnya di Taman Semanan Indah yang pada waktu itu memang tidak ada sekolah begitu. Waduh, yang pada saat itu nggak ada sekolah nih, Bu. Aku penasaran nih, Bu. Kira-kira apa sih yang meyakinkan Ibu Funi untuk bikin satu sekolah nih, Bu? Selain mungkin ajakan dari teman, kira-kira apa sih yang benar-benar meyakinkan Ibu kalau, oh saya mau terjunnya di bidang pendidikan nih? Kenapa nggak mungkin di bidang politik atau di bidang budaya gitu, Bu? Atau jadi bisnismen dia gitu, Bu? Mungkin lebih kepada panggilan ya. Dan panggilan itu sepertinya kalau sudah dipanggil gitu ya, dipin-pin tuh nggak bisa lari-lari gitu. Karena kalau pertama kepikiran ada 2 waktu itu, mau jadi business woman atau menjadi seorang pendidik. Nah, seperti tadi saya jelaskan, itu teman-teman itu kan banyak juga yang buka sekolah. Jadi waktu itu pikir, nah ini yang mendorong ya, ada dorongan dari melihat orang lain.
Lalu kemudian dari background karena sudah pernah jadi kepala sekolah, lebih easy untuk memulai membuka sekolah dibanding mungkin latar belakangnya nggak kepala sekolah begitu. Seperti itu. Oh, Berarti Ya. udah ada change-nya ya. udah ada change ya, udah ada perubahan. Ya. Mungkin kalau dari ibu sendiri kan, aku berani yakin Bu, kalau misalnya jadi guru, jadi kepala sekolah, sama memulai mungkin sebuah yayasan sendiri gitu ya Bu, tentang sekolah dan segala macam, itu mungkin bisa dibilang tuh 100% beda banget Bu. Kira-kira apa sih Bu perubahan terbesar ibu gitu, ketika pertama kali gitu mendirikan Tiara Kasih gitu? Kalau dilihat histori Tiara Kasih, pertama kali didirikan itu kan playgroup. Gitu. Di situ pertama kali loh Bu Funi jadi kepala sekolah. Jadi otomatis gitu. Jadi menjadi kepala sekolah juga. Jadi kepala sekolahnya kebetulan TK. Nah itu agak sedikit lucu sih ya. Dulu kan kepala sekolah SMP. Lalu pernah menjadi asisten di SMA. Dan juga lama berkecimpungan di dunia SMP dan SMA. Bahkan SMEA. Nah ketika masuk ke buka sekolah, buka playgroup. Di mana anaknya usianya 1,5 tahun. Kita dulu sebutnya kelas ABC. Ya, jadi kaget juga gitu. Cuma gimana sih menyesuaikan diri gitu? Yang harus kepala sekolahnya tadinya, kalau dulu jadi kepala sekolah SMA atau SMP kan betul-betul jaga wibawa gitu ya. Nah, kalau waktu jadi kepala sekolah TK harus loncat-loncat, nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini sebuah hal yang menarik dan juga problem juga dengan karakter pribadi gitu. Karena nggak biasa bermain dengan anak-anak kecil begitu. Tapi ya karena sifatnya itu kita memiliki, ya kita belajar. Dari jadi kepala sekolah, tukang masak, kan juga harus masak kan, karena kita harus siapin makanan-makanan sehat buat anak-anak playgroup waktu itu. Nah seperti itu tuh ceritanya. Dulu Ibu Funi juga ini pada saat menjadi kepala sekolah dan juga membuat sekolah kindergarten, anak-anaknya juga Ibu sediakan makanan gitu ya Bu? Iya. Karena kita harus ada Senin, Rabu, Jumat itu makan. Jadi kalau Senin itu beli jadi, kemudian nanti Rabunya kita masak bubur, nanti Jumatnya bikin sop, nasi goreng, macam-macam. Nah siapa yang bikin? Nah Bu Funi sendiri yang bikin. Ibu Funi sendiri lagi Aku yang jadi lapar buat. ya Ci. Luar biasa ya, karena aku taunya tuh Bray, kalau misalnya sekolah-sekolah kita kayak sekarang itu kita kalau bawa makanan orang tua yang bawain, Ya, atau bekal enggak dari orang beli tua. kan, Iya. Gojek, GoFood gitu Waduh, kan. kalau sekolah yang memberikan luar biasa juga ya, apalagi Ibu Funi kayaknya yang manage semuanya ya. Luar biasa banget ya. Iya. Itu kan di TK. Kalau kalian kan kalau udah masuk SD kan gak dikasih makan. Kalau di TK sekarang Tiara Kasih masih dikasih makan loh. Oh. Masih dapet makanan dari sekolah begitu. Oke, mungkin itu salah satu perubahan yang Ibu Funi rasakan pada saat waktu itu mendirikan sekolah Kristen Tiara Kasih yang masih bentuknya kindergarten Kindergarten, ya. iya. Ya, betul. Nah, selain itu tadi Ibu Funi juga sempat bilang tantangannya mengurus anak-anak yang Ibu Funi sempet, waduh ini gimana ya saya ngurusnya ya, apalagi Masih anak-anak kecil semua. Lompat-lompat, lari. Kira-kira tantangan apa aja sih Bu yang Ibu Funi rasakan? Mungkin tantangannya yang lebih besar lagi nih Bu. Sebenarnya mengalir aja. Jadi kalau kita awalnya kaget gitu ya harus jadi istilahnya kan kita tetap saja kalau namanya guru atau kepala sekolah kan tetap berhadapan dengan orang tua. Jadi kalau berhadapan dengan orang tua ya tidak terlalu problem. Berhadapan dengan guru juga sama. Kan jadi kepala sekolah kan juga berhadapan dengan guru. Nah kalau berhadapan dengan anak-anak yang agak susah gitu ya. Pernah juga Ibu Funi harus gendong-gendong anak yang rewel, yang nangis gitu ya. Lalu nggak mau diem ya. Nah itu pengalaman yang menarik banget sih ya. Pernah ada satu murid nakal sekali, nakal dalam konteks nggak pernah diam gitu dan nangis ngejerit-jerit. Nah ibu mesti gendong bawa ke satu ruangan khusus untuk diamin dia cakar-cakar gitu ya dia kan namanya anak-anak ya. Nah itu menarik sekali. Nah dan ibu ikutin tuh perjalanan dia sampai dia masuk ke SD kalau nggak salah. Anaknya berubah jadi baik banget. Jadi kalau ketemu kita suka wow ini anak dulu luar biasa suka nangis-nangis, menjerit-jerit. Ternyata satu progres ya, anak itu kok berubah jadi luar biasa baiknya. Nah ini pengalaman yang menarik sih. Jadi di kindergarten itu menarik banget gitu. Kalau mungkin di fase pas Tiara Kasih udah mungkin bisa bilang udah lebih dewasa lah, itu gimana betul Bu? Mungkin ada pengalaman apa lagi gak gitu Bu? Tantangan yang mungkin bisa bilang, wah ini beda nih dari ketika kita handle anak-anak kindergarten gitu Bu.
Karena Tiara Kasih kan prosesnya dari kindergarten masuk ke SD, SMP. Nah, ketika masuk ke SD, Ibu Funi udah nggak jadi kepala sekolah, kan udah ada kepala sekolah masing-masing. Jadi boleh katakan kalau di dalam proses tantangan di lapangan lebih banyak dihandle oleh kepala sekolah. Nah, itu beda. Sekarang sudah tidak berhadapan langsung dengan orang tua, tapi berhadapan dengan SDM, kepala sekolah, guru, dan seterusnya. Satu di lapangan itu lebih banyak kita interaksinya dengan SDM. Oke, berarti nggak terlalu begimana-gina banget Iya, ya Bra benar. ya. Nah tadi Ibu Funi ada sempat nyinggung-nyinggung sedikit tentang SDM. Kita mau tanya nih Bu, menurut Ibu Funi yang sudah sangat berpengalaman banget di bidang pendidikan, menurut Ibu Funi pendidikan di Indonesia itu bagaimana sih Bu? Apakah sistem pendidikannya sudah baik atau masih perlu diperbaiki? Apalagi kan akhir-akhir ini banyak banget ya Ci, penyesuaian. Bahkan ada orang yang mungkin bilang, wah ini sangat cepat berubah-berubah terus. Kalau dari pendapat Ibu sendiri gimana tuh? Kalau pendidikan Indonesia itu memang kalau kita sebut lebih tepatnya memang kita compare ya. Kalau kita mau compare dengan negara lain, kelihatannya di Indonesia itu memang kurikulumnya terlalu banyak subjek ya, terlalu banyak mata pelajaran begitu. Tetapi apakah itu menjadi negatif? Enggak juga gitu. Kalau dilihat dari kondisi daripada negara kita. Kalau dilihat ke depannya, saya rasanya kurikulum Indonesia akan lebih baik ya. Dengan ada menteri yang baru ya. Sekarang kan sudah ada istilahnya kurikulum merdeka begitu ya. Iya benar. Nah, kalau dibilang kok kurikulum Indonesia berubah-berubah ya. Ya, berubah-berubah itu kan sebenarnya juga sesuatu yang baik. Benar. Jadi kalau tidak berubah repot juga gitu ya. Tapi kalau berubahnya terlalu cepat juga Nggak kurang baik baik juga. juga Kurang gitu. baik. Jadi kalau dilihat sekarang kurikulum merdeka, saya secara pribadi walaupun apakah siap kurikulum merdeka itu Untuk dilaksanakan. diterima gitu ya. Saya nggak tahu, tetapi saya melihat kurikulum merdeka itu secara konsep sangat baik sekali. Artinya Secara memberikan kebebasan untuk sekolah, untuk siswa, untuk melaksanakan sebuah ide, ya, untuk juga kalau kita lihat kembali konsepnya itu sebenarnya kurikulum merdeka itu sama dengan kurikulum 2013 sama. Hanya ditambah lagi ada project gitu, dan juga ada pembentukan karakter yang sangat terstruktur. Nah ini sangat bagus. Ya, kalau ini bisa dijalankan, saya percaya Indonesia akan lebih maju dengan kurikulum ini. Oke, berarti bisa kita simpulkan menurut Ibu Funi pendidikan di Indonesia ini semakin menuju ke arah yang lebih baik. Ya aku setuju sih dengan ada kurikulum merdeka. Maksudnya kita sebagai siswa pun ke depannya bakal benar-benar punya pilihan untuk ngelakuin apa yang kita benar-benar suka gitu. Iya benar. Ya, betul. Nah tadi Ibu bilang kalau misalnya kurikulum merdeka ini ada membahas untuk membentuk karakter yang lebih baik. Ada juga membahas kita punya kebebasan dalam berkreativitas. Menurut Ibu kira-kira sekolah Kristen Tiara Kasih ini sudah memiliki nilai-nilai ini belum ya Bu? Pasti ya. Karena kalau kita berbicara sebenarnya kurikulum merdeka itu sebelum dicetuskan atau sebelum dilaksanakan, sebenarnya Tiara Kasih sudah melaksanakannya. Melaksanakannya misal contoh project. Project ini sebenarnya itu menjadi sangat dream dari sekolah Tiara Kasih. Seperti 3 tahun yang lalu, sebenarnya TK kita tuh udah ada STEMA. Apa itu Bu? STEMA itu S itu science, T itu teknologi, ya, E itu engineering, ya, kemudian M itu matematika, A itu adalah art. Jadi sebenarnya TK itu sudah mulai masuk kepada project. Jadi anak-anak sudah diajar untuk bikin gedung, istilah bikin gedung tuh dalam konteks kasih gambar atau bikin pakai semacam karton. Tetapi ini sebenarnya sudah kolaborasi dari 5 subjek ini. Nah ini sudah mulai diterapkan oleh TK. Dari 3 tahun yang lalu tuh kita sudah terus bicara STEMA. Nah kemudian ditambah lagi SD. SD sendiri sudah mulai juga membuat project-project dan dipresentasikan kepada orang tua gitu. Dan saya yakin di SMP SMA juga sama gitu. Kalian juga mendapatkan project gitu. Nah sekarang ini dengan adanya semacam
push dari kurikulum Merdeka, diharapkan ke depannya itu project itu sangat mendasar untuk membentuk anak-anak menjadi kreatif. Tapi selain itu saja kita juga mengharapkan project itu berkolaborasi. Jadi kita nggak bisa mapel itu berdiri sendiri. Ya, matematika pasti membutuhkan seni juga dan sebaliknya. Nah, ini harapan kita nanti ke depannya khususnya untuk SMP dan SMA ini coba dilihat menjadi satu konsep yang ditantang gitu. Kalian ditantang gimana sih bikin project-project yang bagus gitu. Justru banget. Jadi benar-benar kita benar harus nggak cuman butuh satu mata pelajaran ya Bu, artinya butuh kolaborasi dan elaborasi gitu ya. Benar. Betul sekali. Sekarang bener sih apa yang kata Bu Funi. Sekarang kemarin-kemarin aja aku ada tugas itu collab antara misalnya baru-baru ini Inggris sama seni budaya. Bener nggak nih? Mungkin Miss di belakang bisa jawab nih Miss. Pasti bikin lagu. Iya bener, bikin lagu pakai bahasa Inggris. Dan Ya. itu mungkin itu yang kelas 11. Kelas 11 juga udah dilatih dari sekarang. Nah tapi itu mungkin dari segi ilmu pengetahuannya aja nih Bu. Kalau dari segi karakternya apa sih yang sekolah Kristen Tiara Kasih kan berikan? Ya, sebenarnya kalau berbicara karakter harus ada semacam garis ya. Kalau Tiara Kasih ini kan sudah jelas ya. Garisnya dari visi misi dulu. Iya. Kalian sudah tahu visi misi. Sebentar Bu, coba mungkin ditanya Brian visi sekolah Kristen Tiara Kasih apa nih Brian? Mungkin coba Cici. Coba Brian, apa nih visinya Brian? Aku taunya itu yang nilai, iman, Nilai apa? karakter, pengetahuan. Oh, Iman apa nih Iman? Iman ya iman. Enggak, maksudnya ada penjabaran lagi. Oh, oke. Mungkin kita tanya Bu Fundi kali Oke, ya. tanya Bu Fundi. Itu bukan narasumber. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sekolah itu memang harus ada goalnya apa. Ya, kalau kita sudah menetapkan bahwa visi misi Tiara Kasih itu kita punya 3 pilar ya. Ada iman, karakter, pengetahuan. Nah semua itu harus konsisten berjalan di situ. Nggak boleh berjalan yang lain begitu. Nanti arah tujuannya nggak kecapai gitu ya. Ditambah Tiara Kasih kan sebenarnya sudah banyak sekali ya. Ada moto ya. Kemudian ada nilai-nilai yang dimana ada 6 nilai. Nah ini semua bagaimana antara visi misi, nilai-nilai dan juga moto, kemudian kecintaan terhadap Tiara Kasih itu harus betul-betul dieksekusi dengan tepat gitu. Ya, dilaksanakan lalu dilihat progresnya. Kalau misalnya di dalam penilaian kita nih evaluasi, oh iya, yang dieksekusi itu baru 60%. Oh berarti belum bisa. Harus masuk mungkin tahun berikutnya harus 65, tahun berikutnya 70 dan seterusnya. Ada progres Jadi ya? betul-betul harus dijaga itu semuanya. Supaya sekolah itu jelas mau diajak berkembangnya sampai sejauh mana. Ya, berkembangnya menuju kepada satu goal yang bagus gitu. Oke, berarti nggak dari segi pengetahuan aja, Mbak. Ada juga dari segi karakter Iya, ya. segi karakter juga penting banget. Cuman Bu, kalau misalnya kita lihat sekarang ya Bu, aku setuju banget dengan konsep yang maksudnya kita benar-benar semua pelajaran tuh penting disatuin, kita kolaborasi. Cuma sekarang aku dengar ada datangnya teknologi-teknologi baru yang benar-benar involve banget, ambil alih di mata pelajaran dan banyak banget dipakai sekarang ya Bu. Kalau dari sudut pandang Ibu sendiri gimana sih Bu rencana Tiara Kasih ke depannya biar benar-benar bisa gitu berjalan beriringan gitu dengan teknologi dan bisa tetap relevan dan kasih dampak yang baik ke semua murid-muridnya. Ya artinya begini, Tiara Kasih flow-nya itu sangat fleksibel ya. Kita selalu mengikuti perkembangan. Contoh misalnya lah pandemi Iya Bu. harus online, Tiara Kasih langsung menyesuaikan diri dengan Iya, online begitu. Online yang bagaimana tentu online yang baik gitu. Jadi kalau dibicara tentang digital, teknologi, saya yakin ya Tiara Kasih bisa mengikutinya dengan cepat. Gitu. Dan kenapa bisa cepat? Karena juga SDM-nya punya beberapa nilai yang penting yang selalu saya tanamkan kepada pihak SDM maupun kepada guru-guru bahwa kita ini harus cepat belajar. Kalau dia menilai itu kalian sebut suka belajar, ya kan? Kemudian harus kerja keras. Yakin saya guru-guru pasti sulit ya, apalagi sekarang misalnya mereka pertama harus menyesuaikan diri dengan teknologi, tapi so far kan berjalan juga dengan sangat baik gitu. Benar, ada nilai Tiara Kasih ya tadi, Iya, suka Tiara belajar, Kasih. suka bekerja keras. Ya benar-benar yang Tiara Kasih tuh bisa dipakai di mana aja gitu ya. Mau gimana pun benar-benar nilai Tiara Kasih. Makanya harus tanamkan dari sekarang supaya nanti udah gede tetap masih ingat. Tetap benar banget. Masih berpegang teguh. Nah, mungkin tadi kita bakal bilang sekolah Kristen Tiara Kasih bisa ngikutin
go with the flow dengan ada teknologi. Tapi kira-kira kedepannya ada nggak nih Bu project-project yang sudah direncanakan atau yang sudah dirancang nih Bu dengan adanya teknologi? Ya, kalau untuk teknologi ya, kita seperti tadi saya katakan, kita akan mencoba beberapa platform yang bagus ya, yang bisa di-apply di sekolah dan cukup relevan dengan anak-anak gitu. Dan juga harus juga dimulai dari guru-guru. Ya, mereka mampu melaksanakan dengan baik dan siswa juga merasakan manfaatnya. Nah, saya pikir banyak guru-guru yang masih muda yang sangat mampu ya melaksanakannya. Kalau Tiara Kasih sendiri akan memang membangun infrastruktur. Misalnya contoh, kita sudah terapkan kan nanti di SMP dan SMA tahun pelajaran yang akan datang kan semua kelas WiFi gitu. Nah, ini tentu saja perlu ada semacam konsultasi dengan vendor-vendor, bagaimana supaya bandwidth-nya cukup dan supaya anak-anak bisa ketika buka semua WiFi bisa gitu. Tapi kembali kalau di Indonesia sendiri, kalau kita berbicara infrastruktur untuk teknologi, kadang-kadang juga kita mengalami kesulitan dari provider ya. Kita udah bikin jaringan yang bagus ya, tata providernya mati gitu ya. Masa mati dalam arti internetnya mati, jadi otomatis juga nggak bisa menikmati. Nah, sementara siswanya, kok ini gimana sih janjinya tidak sesuai gitu. Nah, ini juga kadang-kadang kita juga harus mengajak anak-anak untuk punya pemikiran bahwa digital atau teknologi itu nggak bisa lepas dari pihak lain, ya vendor, kemudian provider. Nah, ini semua harus dalam satu kemajuan yang sama. Nah, ini seperti jadi dan Tiara Kasih pada prinsipnya siap, ya siap melihat atau mengikuti perkembangan zaman, gitu. Oke, berarti pada intinya poinnya adalah Sekolah Kristen Tiara Kasih itu mendukung dengan adanya teknologi ya. Bener banget Oh, sih. sangat mendukung, sangat mendukung. Oke, kira-kira nih selama Ibu Funi mungkin udah lebih dari 25 tahun kali ya Bray? Pasti sih udah lebih sih. Tapi kayaknya. Tiara Kasih kan udah sekarang 25 tahun Umurnya ya. 25. Selama 25 tahun nih memimpin di Sekolah Kristen Tiara Kasih nih Bu, kira-kira ada nggak harapan yang belum terrealisasikan nih? Pasti kan Ibu punya harapan dong. Saya mendirikan sekolah, saya pengen sekolah kayak gini-gini Bu. Ya, mungkin belum terrealisasikan dan mungkin ingin banget nih dibagi sharing ke teman-teman biar kita benar-benar bisa bareng-bareng gitu geraknya. Ya, sebenarnya banyak harapan ya. Tapi kan dari pribadi saya sendiri ya, melihat bahwa Tiara Kasih so far cukup baik karena kita kan baru berumur 25 tahun. Kalau di compare sekolah yang 75 tahun, bahkan ada 100 tahun, ada 50 tahun, Tiara Kasih boleh katakan mendekatkan kepada mereka ya. Boleh katakan ya sejajar lah, nggak terlalu sampai parah di bawah gitu. Misalnya kalau dia dari usia ya, usia banyak sekolah yang usianya udah 75 tahun dan sangat bagus sekali. Tiara Kasih so far mendekati gitu. Jadi dengan usia 25 tahun bisa mendekati usia yang 75 tahun, menurut saya itu prestasi yang baik. Nah, kalau dibicara harapan, lebih kepada berharap tuh sebenarnya SDM makin baik. Karena kalau kita berbicara fasilitas, ada dana fasilitas bisa dikasih. Benar. Ya kan, banyak orang bikin sekolah gitu. Ya tanahnya besar, lalu bikin aja dananya cukup, bisa bikin semua fasilitas. Tapi kan, apakah pendidikan itu identik dengan fasilitas? Kan tidak. Tapi pendidikan itu sangat identik dengan siapa yang mentransfer. Ya, jadi SDM, gurunya seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi harapan. Jadi harapan Funi itu betul-betul SDM itu SDM yang solid dan SDM yang betul-betul tahu callingnya tuh betul-betul guru. Ya, dan dia bukan saja transfer pengetahuan, tapi juga dia transfer karakter. Jadi dengan bertemu dengan guru, kalian merasa nyaman, bisa cerita, ya kan, bisa ngobrol dan sebagainya. Ini kalau bicara harapan dalam konteks internal Bu Funi. Kalau bicara dream, ya harapannya sih, ya Sekolah Tiara Kasih bisa ada sebuah sekolah lagi yang lain. Ya, cabang lain gitu ya. Amin. Kita juga gitu sangat menanti-nantikan itu ya Bro ya. Ya. Nah kemudian sebenarnya Tiara Kasih ini dalam konsep sekarang ini Ibu Funi sendiri kepengen ya Tiara Kasih tuh walaupun tidak terlalu besar tapi sekolahnya tuh cantik dan rapi.
rapi, maksudnya tuh tidak berantakan, bersih, nyaman, fasilitasnya ada, semua yang diingini oleh anak ada. Tapi kan kita keterbatasan juga dengan luas tanah dan sebagainya. Harapannya kalau bisa, kalau ada sebuah dream ya, wah kalau punya luas tanah yang besar, lalu kemudian arsitekturnya yang bagus ya, lalu bisa men-set up kelas yang bagus, cantik, taman yang bagus, wah itu dreamnya. Itu juga dreamnya kita itu kayak kita pengen lihat gitu. Ya, kamu mungkin sudah alumni nanti ya, tapi siapa tahu kalian bisa suatu hari memberikan ide ya. Mungkin siapa tahu nanti salah satu kita arsitekturnya nih Bray, kita yang bantu Brian kali. mau jadi arsitektur. Amin Bu, amin. Arsitek ya, menjadi arsitek ya. Oke, itu mungkin harapan dari Ibu Funi ya. Benar banget. Oke, tapi sebelum itu Bray, kayaknya kita bakal ada break dulu sebentar nih ya. Oke, jadi nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi. Dadah. Dadah. Oke, halo semuanya. Halo, Balik tadi- lagi di sesi kedua. Iya, so tadi kita udah bahas-bahas tentang harapan dari Ketua Bener Yayasan banget. Pendidikan Kristen Tiara Kasih nih Bray ya. Dan kita juga berharap semoga harapannya terwujud, ya ampun, amin banget. Amin. Tadi kan ada gedung baru, tanah baru. Waduh, Kayaknya keren banget ya. kita lihatnya sangat futuristik gitu ya. Nanti kalau udah jadi aku bakal mampir sih Nah, pasti. nanti aku sekolahin anakku di situ. Waduh, sama siapa nih Bray? Nggak tahu. Oke, jadi kalau dari Bu Funi sendiri gitu ya Bu, sebagai ketua yayasan, kira-kira apa sih manfaat atau mungkin pembelajaran gitu Bu yang Ibu dapetin gitu selama mungkin mengabdi berapa tahun ini ya Bu? Kalau dibilang pembelajaran, ya kalau kita di dunia pendidikan itu lebih belajar untuk memahami orang lain. Ya, seperti kalian ketahui bahwa orang yang bergerak di dunia pendidikan itu kan berhadapan dengan banyak orang. Satu, berhadapan dengan guru, ya. Kalau seperti pekerjaan saya itu berhadapan dengan kepala sekolah, guru. Kemudian juga berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan student juga gitu ya. Jadi kalau pembelajaran yang paling sering kita dapati adalah pasti banyak yang bisa membuat kita kesel ya, kecewa, kok gini dan begini. Nah, akhirnya apa sih yang didapat dari sebuah kedewasaan? Itu adalah memahami. Ya, kita coba memahami orang lain, bahwa tidak ada orang lain yang sesuai dengan maunya kita. Nah, pemahaman inilah yang membuat kita makin berkembang. Ya, dan sampai hari ini di usia seperti saya, rasanya ketika menerima hal-hal yang berat itu sudah mulai, nggak berat lagi. Ya kan? Sudah Kalau berpengalaman sudah ya, mulai, kalau dulu ini pikul 100 kilo, aduh berat, kayak stres gitu. Sekarang kalau dikasih pikulan 100 kilo, kok jadi easy banget gitu. Wih. Nah, kayak begitu. Tapi kalau nanti dikasih Tuhan 200 kilo, mungkin berat juga gitu. Jadi satu progres untuk mencoba mencari jalan solusi itu jauh lebih gampang setelah ada pembelajaran selama 25 tahun. Nah, ini seperti ini, mudah-mudahan nantinya dikasih cobaannya tidak melebihi batas kemampuan ya seorang ketua yayasan begitu ya. Itu. Oh, berarti lebih ke pembelajaran, lebih melatih mental juga ya. Mental, sabaran, pengalaman, Pengalaman. progres pelan-pelan gitu ya. Betul. Kira-kira dengan ada pembelajaran Ibu, apa sih planning ke depannya dan goals yang Ibu Funi udah, di 2022 ini saya mau plannya ke depan untuk Sekolah Kristen Tiara Kasih begini nih. Iya, mungkin lebih ke arah plan jangka pendek dulu kali ya. Iya, Bu. jangka pendek dulu nih. Kalau sekarang kalau kembali ya konsepnya bahwa pendidikan yang bagus itu sangat depend kepada SDM. Jadi kalau dibicara tentang planningnya ke depan atau rencana ke depan itu yang katakanlah jangka panjang atau jangka pendek gitu ya, itu pasti lebih banyak berkecimpungan atau tantangannya tetap SDM. Jadi karena kalau kita bicara konsep pendidikan yang bagus itu semua ujung-ujungnya kan SDM. Jadi kalau tantangannya itu juga pasti SDM. Jadi gimana sih supaya SDM itu makin hari makin baik. Mereka itu makin serius dengan panggilannya. Mereka itu betul-betul belajar, mau kerja keras. Dan juga jangan lupa
Nah, STM Tiara Kasih kan juga sudah ada yang berumur ya. Jadi tentu ada regenerasi. Ya, lalu kemudian bagaimana sih komposisi gitu ya. Komposisi yang bagus itu STM itu seperti apa? Itu semua di dalam rencana-rencana ke depannya. Nah, dan yang jelas bagaimana sih SDM juga diberikan semacam training yang bagus ya. Mereka juga mendapatkan sesuatu yang untuk mereka grow up gitu. Nah, ini tantangan. Ya, jadi berputar-putar juga masih masalahnya bagaimana menghasilkan SDM yang bagus untuk melayani siswa-siswi. Nah, kalau dibilang tantangan yang lain ya banyak sih tantangan lain. Misalnya bagaimana sih supaya orang tua lebih mendukung. Karena bisa juga kalau orang tua tidak mendukung itu menjadi problem. Contohnya misal orang tua tidak mendukung anaknya belajar dengan serius. Anaknya pasti problem. Sekolah mau kerja keras seperti apapun kalau tidak didukung oleh orang tua hasilnya nggak akan maksimal. Nah, gimana orang tua juga kita mengharapkan gimana sih orang tua juga melihat sekolah itu sebagai partner. Bahwa saya nggak bisa menyerahkan semua pendidikan anak saya kepada sekolah. Tetapi saya bersama-sama sekolah, mendukung sekolah supaya anak saya bisa sukses ke masa yang akan datang. Jadi ini juga tantangan. Nah, orang tua sekarang bisa aja tantangannya lebih cuek. Ya udah nggak mau tahu, bukan urusan saya gitu ya. Atau dengan adanya kondisi yang makin kompleks ya. Banyak orang tua yang udah single parents dan sebagainya. Banyak sekali tantangan-tantangan seperti itu. Nah, ini belum lagi tantangan student tuh apa tuh, coba kalian pikirkan ya. Student mungkin sudah lebih kreatif, berjalan dengan pemikiran kan milenial kan ya. Udah generasi Z, generasi mungkin nanti ke depannya lebih unik lagi. Nah, ini gimana tuh kita sebagai pendidik mengikuti mereka begitu. Nah, gapnya sejauh mana? Nah, gap itulah harus dibantu dengan SDM yang juga mengikuti usia mereka gitu. Jadi kalau bicara komposisi itu, SDM itu seharusnya kalau tantangan sebuah sekolah itu menurut saya itu harus ada senior. Yang senior betul-betul memberikan keteladanan. Kemudian ada yang middle juga ya, menengah. Ada juga yang masih junior, yang mereka punya ide, yang mereka punya inovasi. Nah, kalau ini semua bisa kita kemas ya, tantangan itu akan bisa teratasi. Nah, inilah tantangan itu yang beratnya di situ. Berarti bermulai dari SDM-nya ya. ya. Jadi mungkin tantangannya masih gimana kita bisa ngebangun SDM-nya biar bisa lebih baik lagi. Betul. Kita juga mau nanya nih Bu, di tengah tantangan yang waduh banyak banget itu ya Bu, ada gak sih saat-saat Ibu Funi, wah kayaknya saya udah capek banget deh, ini benar-benar udah capek, tantangannya ada A, B, C, D, kira-kira ada gak sih saat-saat Ibu Funi, wah saya mau berhenti aja deh, atau saya mau mundur aja deh, atau Ibu Funi justru lebih tertantang lagi untuk terus maju menyelesaikan, dan kira-kira kalau Ibu lebih tertantang lagi, bagaimana sih cara Ibu Funi mengatasi masalah-masalah ini Bu? Saya pikir regenerasi ya, nggak bisa istilahnya saya mau atau enggak ya. Tetapi berbicara kuatkah fisik kita gitu. Kan kita berbicara ke dalam tadi saya mengatakan harus ada yang senior. Mungkin nextnya mungkin bisa aja hanya sebagai figur ya. Tetapi kedepannya memang harus ada regenerasi. Ya, kalau dibicara misalnya Bu Funi nih usianya sekian gitu, masih kuat enggak? Nah, ini juga jadi problem. Bisa juga nggak kuat karena fisik dan sebagainya. Jadi kalau tadi pertanyaannya lebih tadi gimana, Britney? Mungkin pernah nggak di saat-saat Ibu memimpin pendidikan Yayasan Kristen Tiara Kasih ini Bu merasa kayak wah sulit sekali ya bekerja di bidang pendidikan? Kira-kira ada nggak saat-saat yang Ibu down gitu? Enggak sih. Nggak ada ya Bu? Karena sudah 25 tahun dijalankan. Ya, 25 tahun tuh satu perjalanan yang panjang ya. Jadi tadi seperti yang Ibu Funi sampaikan, asam garamnya tuh udah banyak gitu. Dari kesulitan demi kesulitan gitu. Jadi enggak terlalu sampai membuat kita kayak stres atau hopeless gitu enggak. Cuma yang tadi saya katakan tetap ada batas usia. Jadi ketika usianya lelah atau usianya udah tidak kuat, orang berhenti sebenarnya. Berhenti untuk lelah. Lelah bukan berarti mundur ya.
bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi cukup lelah begitu untuk mengatakan, oh saya mesti ke lapangan gitu. Contohnya Ibu Funi disuruh naik ke lantai 5 gitu. Tentu dulunya enak gitu naiknya dengan cepat, tidak ngos-ngosan. Tapi kalau sekarang pasti capek, ngos-ngosan. Nah ini salah satu yang Ibu kasih bayangan kepada kalian. Jadi batas usia itu mempengaruhi kinerja satu orang. Oke. Ya, semoga dikasih Tuhan sehat ya, amin ya. Jadi masih bisa mikir, memberikan kontribusi yang baik mungkin untuk beberapa tahun ke depan gitu. Iya, pastinya kita Pasti ya. terus mendoakan ya. Terus mendoakan dan mengharapkan poin terbaik lah ya buat yayasan-yayasan. Iya. Kira- Gak usah khawatir, Nggak usah karena sekolah itu didirikan itu pasti pimpinan Tuhan, dan apapun perjalanannya pasti Tuhan pimpin. Jadi siapapun pemimpinnya pasti Tuhan akan memimpin sekolah itu. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan kalian. Jangan pernah khawatir, Tuhan juga memimpin hidup kalian. Waduh, quotes yang sangat bermakna ya. Ntar aku bikinin kaos aku tempel. Kira-kira selama itu Ibu memimpin, ada gak sih kesan-pesan yang Ibu dapat nih dari Sekolah Kristen Tiara Kasih? Pesannya ke siapa dulu? Mungkin ke kita juga Ya, boleh nih mungkin kesan dan murid-murid. pesan, mungkin yang kesan yang Ibu rasakan gitu. Iya, Atau kesan. mungkin pesan Ibu ingin sampaikan. Iya. Ya kesan Ibu selama mengikuti anak-anak 25 tahun ya, Ibu melihat anak-anak Tiara Kasih itu baik sekali. Baik. Ya karena Ibu Puji juga Tuhan. pernah mengajar waktu itu tahun 87 ya. Ibu Funi pernah jadi konselor di beberapa sekolah. Dan waktu itu memang di sekolah-sekolah yang cukup tanda kutip cukup banyak kenakalan-kenakalan ya. Banyak juga anak muridnya yang masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya sekilas ke Tiara Kasih selama 25 tahun, Ibu Funi melihat anak Tiara Kasih so far baik. Baik dalam kategori bukan berarti tidak ada yang tidak baik ya, atau baik dalam konteks semuanya baik, tidak. Tetapi overall semuanya kalau mau dikasih nilai 1 sampai 10 ya, karakter daripada anak Tiara Kasih so far 8 sampai 8,5. Waduh, Baik. tinggi Tinggi ya, ya. tinggi. Baik ya, kecuali Bu Funi nggak tahu nih ceritanya ya. Tapi selama di dalam pengamatan kita ya, kasus-kasus atau apa boleh katakan minimal banget ya. Dan lingkungan Tiara Kasih juga saya yakin kalian tahu ya. Kalian berteman dengan satu dengan lain juga bisa melihat anak-anak semuanya baik gitu. Ya dan puji Tuhan ya, apakah mereka dididik dengan baik oleh keluarga? Itu menjadi salah satu ketika masuk ke Tiara Kasih, anak udah baik-baik, dari keluarga baik-baik, dididik dengan baik, masuk ke Tiara Kasih juga dididik dengan baik, sehingga semua komunitasnya terbentuk dengan baik dan aman gitu. Itu kesannya sampai hari ini ya. Jadi kalau berbicara pesan, ya pesan sebenarnya Ibu sangat mengharapkan anak-anak Tiara Kasih itu sense of belonging terhadap Tiara Kasih itu tinggi gitu. Benar, Jadi kalau saya sekolah di Tiara Kasih, saya punya kebanggaan. Jadi saya nanti suatu hari, saya kalau ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bisa bagus, saya ingat sekolah saya. Nah, lalu saya memberikan ide, ya, ayo dong kasih ide apa gitu. Makanya setiap kali wisuda Ibu Funi selalu bilang kalau kalian nanti suatu hari punya ide-ide yang baik, datang ke sekolahmu. Karena kalau sekolahmu maju, sekolahmu bagus, kamu kan juga bangga menjadi alumni. Benar. Nah itu harapan Ibu Funi. Dan itu harapan pertama lah ya. Harapan kedua ya seperti tadi Brian bilang, kalau nanti punya anak, ya udah anaknya sekolah di Tiara Kasih gitu ya. Itu harapannya ya. Lalu kemudian harapan ketiga ya Ibu mengharapkan dimanapun nanti alumni Tiara Kasih itu, mereka tuh alumni yang sukses ya. Amin. Sukses dalam segala hal Amin. ya. Pekerjaan bagus ya, financial bagus, meritnya juga bagus ya, keluarganya juga bagus ya. Kita semua melihatnya akan ikut berbahagia. Itulah harapan seorang guru. Ya. Iya benar. Seperti itu. Tapi aku setuju sih tadi di awal pas Bu Funi bilang ya lingkungan Tiara Kasih itu menurut baik lah. Soalnya kan aku juga dari luar ya Bu. Aku pertama kali masuk ketemu teman-teman, ketemu Cici yang ini, Koko yang di sana. Ya I mean nggak ada lah yang aneh-anehnya gimana banget gitu kan. Ya. Saya emang bener gitu kan. Iya benar. Nah mungkin ini last question Kelas ya. banget spesial ya. Jadi
Ada gak sih Bu mungkin harapan atau mungkin tadi Ibu Funi bilang kan orang tua, sekolah dan anak itu berdampingan berjalan. Ada gak Bu pesan-pesan mungkin buat orang tua dan murid-murid di luar sana undi Tiara Kasih gitu Bu, biar Iya, harapan lebih ke orang tua dan murid-murid. bener Dan banget. satu lagi, mungkin sedikit tips nih Bu untuk orang-orang di luar sana yang juga mau terjun ke bidang pendidikan nih Bu. Ini bicaranya harapan ke orang tua yang bukan. Yang menyekolahkan anaknya di Iya. Tiara Kasih. Oke, ya mungkin untuk orang tua ya seperti tadi ya, tentu saja ketika dia menyekolahkan anaknya ke Tiara Kasih, dia tentu trust ya, dia percaya bahwa lembaga Tiara Kasih itu bisa memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik buat anak-anaknya. Tetapi tidak sampai ke situ. Trust itu juga harus diikuti dengan support, dukungan. Jadi orang tua itu memang harus mendukung dalam konteks itu komunikasinya baik ya. Selama ini Bu Funi memang mendengar nih orang tua mengatakan, oh Tiara Kasih cukup komunikatif ya. Jadi ada apa-apa dikomunikasikan dengan orang tua dan orang tua bisa juga ikut memberikan usulan dan sebagainya. Memang kita terbuka ke situ. Nah tentu saja orang tua diharapkan betul-betul juga mensupport gitu. Jangan kebalik gitu. Rule-nya misalnya Tiara Kasih menanamkan rule A, tapi di rumah rule A-nya nggak dijalankan. Jadi nggak sinkron. Ya. Kalau nggak sinkron itu nggak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, itu untuk harapan kepada orang tua. Lalu kemudian juga di sebagian orang tua ada juga yang terlalu memberikan tekanan kepada anaknya. Saya sendiri sebagai orang tua nggak suka ya memberikan tekanan-tekanan kepada anak yang masih usianya misalnya SD, SMP, SMA. Walaupun SMA itu ada grade-nya ya. Tekanan itu harus ada porsinya ya. Ada batasnya. Jadi kalau orang tua terlalu memberikan tekanan, saya juga khawatir ke depannya anak-anak jadi kurang sehat mentalnya. Ya jadi kita harapin orang tua memang memberikan keseimbangan ya. Anak harus belajar, tapi anak juga ada waktu untuk bermain. Anak juga ada waktu diajak ngobrol, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Nah ini harapan saya dan saya lihat orang tua Tiara Kasih so far sudah jauh lebih baik karena kan generasinya juga udah berbeda dengan generasi dulu ya. Jadi semoga dipertahankan semuanya. Ya. Lalu satu lagi tadi pertanyaannya kalau ke anak-anak rasanya Ibu Funi sudah memberikan banyak harapan ya. Anak-anak untuk sukses dan lain-lain gitu ya. Iya, berarti kan tinggal satu pertanyaan lagi tadi ya. Iya. Tips untuk orang-orang di luar sana yang juga mau terjun ke bidang pendidikan seperti Ibu Funi nih. Nah ini dia. Kalau berbicara terjun ke dunia pendidikan di Indonesia ini mungkin ya kemarin itu ada wisuda di SD kelas 6 itu mencantumkan cita-cita dan dari sekian puluh siswa 2 kelas ya nggak ada yang mau jadi guru tuh. Semua pengusaha, YouTuber dan lain nggak ada satupun yang menjadi guru. Nah mungkin untuk kita di sini ya di Indonesia kok jadi guru kok kayaknya bukan sesuatu pekerjaan profesi yang bagus gitu atau diimpikan begitu. Tapi terbalik loh. Kalau kita melihat negara lain ya, misalnya di Amerika atau di Korea aja ya, paling nggak semua menjadi guru itu sulit sekali loh untuk bisa masuk menjadi seorang guru. Jadi kalau saya bilang tergantung daripada cara berpikir anak-anak sekarang. Apakah mau memberikan kontribusi untuk perkembangan dunia pendidikan? Kalau mau ke situ, maka dia nggak segan-segan menjadi guru gitu. Dan menurut saya menjadi guru itu kalau pernah menjadi guru itu pasti biasanya pintar gitu. Jadi saya memotivasi ya. Iya. Beberapa teman saya dulu menjadi guru mereka. Padahal mereka tuh bukan dari jurusan guru. Mereka kerja ada yang 5 tahun menjadi guru gitu. Dan mereka menjadi pengusaha yang sukses. Nggak sejauh-jauh lah Jack Ma ya. Pernah jadi guru kan? Nah ketika dia menjadi guru dia baru tahu bagaimana dia mengolah sebuah komunitas minimal kelasnya. Berinteraksi dengan orang lain. Ternyata dia bisa menerapkan apa yang pernah dia lakukan ke dunia bisnis misalnya. Jadi sebenarnya menjadi guru itu sangat menarik ya. Dan sangat bisa membuat orang itu berkembang, mengerti orang lain, berkomunikasi baik dengan orang lain dan bisa mentransfer. Nah kalau dia bisa mentransfer
itu dia bisa jadi pengusaha yang sukses tuh. Banyak pengusaha nggak bisa komunikasi dengan bawahannya. Why? Karena dia nggak ngerti bagaimana berbahasa dengan mereka dengan baik, berkomunikasi. Tapi kalau guru itu seharusnya mereka sudah tiap hari berkomunikasi ya. Jadi dan jangan lupa jadi guru itu upahnya besar di surga, gitu ya. Artinya, ayo kamu jadi guru, ayo ingat pesan Bu Funi, upahmu besar di surga dan kamu akan menjadi blessing buat orang lain dan Tuhan akan memimpin hidup kamu. Walaupun kemungkinan finansialnya tidak terlalu baik ya, tetapi happinessnya berbeda ya. Pasti jadi guru itu senyum, bahagia itu melihat siswa-siswinya sukses ya. Oke, itu aja. Wah, closing yang benar-benar bagus juga bagus ya. Iya. Jadi terakhir aku mau tepuk tangan dulu buat guru-guru kita kali ini. Iya, kita kasih tepuk tangan buat guru Tiara Kasih. Oke, mungkin segitu dulu ya guys. Bener buat episode kita kali ini, bahas-bahas tentang pendidikan. Dan pastinya kalian yang di rumah atau dimanapun nonton ini juga, semoga kalian dapat pengetahuan tentang apa-apa yang kita ngobrolin hari Bener ini ya. banget. Dan kita juga berharap kalian bisa one day gitu ya, mungkin terjun langsung dunia pendidikan dan mungkin bisa ngasih influence yang baik gitu di dunia pendidikan. Mungkin gak usah jauh-jauh, mungkin ajarin adik kalian gitu yang di rumah juga udah oke Udah gitu oke ya. banget. Oke. Mungkin segitu dulu. Kita juga mau ucapin terima kasih banyak buat Ibu Funi yang udah mau jadi guest Kasih kita banget, hari Bu. ini. Terima kasih kembali. Iya, oke. So, daripada makin panjang lagi nih episodenya, langsung aja kita tutup aja, Bray. And dadah guys. Thank you. Thank you. So, that's all from us. Don't forget to check out our podcast on YouTube, Spotify, Apple Podcasts. And follow our Instagram for more updates. Be encouraged during your day and always be a blessing. Well, see you in the next episode. Bye-bye. Bye.